Kok bisa sih dulu timnas sebapuk itu kena bantai 10-0? Latihannya gimana? Terus malu apa enggak? Materi pemain mungkin 2 tingkat kita di bawahnya. Iya. Bahrain waktu itu. Iya. Terus kita menit kedua udah kartu merah 1. Iya, Iya. Samsidar ya. Samsidar. Sekarang kalau emang mau dicek semua, ya harusnya wasitnya lah. Tapi kalau situasi di ruang ganti saat setelah itu gimana? Saya Ya, penasaran gitu. Rizky Ridho menurut saya kan main simple dan bagus ya. Iya. Tapi itu ada aja yang kritik dia. Iya, gitu. kritik. Maksudnya kritik dari mana ya gitu. Iya. Kan. Tapi kan namanya pertandingan dalam 90 menit kan nggak mungkin benar terus. Iya. Messi, Ronaldo aja ada kadang salah. Betul. Iya dong. Iya. Apalagi pemain kita gitu Iya. loh. Sekelas pelatih Jepang itu ya Moriyasu ya. Moriyasu. Dia pengen loh Indonesia masuk ke Piala Dunia Maksudnya gitu. mengakui lah. Mengakui, sekarang iya. Dengan yang seperti ini. Ya Tapi sempat juga kena framing juga Mas Gun, disangkanya dulu pernah jajan cilok dia. Lu ya Iya benar, ya kan Yang dulu di mana? Yang waktu itu di Kediri kayaknya Ya, Mas. oh. Sama ada wanita lah di sampingnya itu. Banyak sorotan gitu. emang kenapa? Iya. Jajan cilok tuh kenapa? Manusia. Saat itu kalahnya 10-0 ya karena ada dualisme juga di situ. Iya, Nah, di situ juga ada sebenarnya indikasi bahkan nggak diungkap sama FIFA gitu. Ada investigasi kalau ada match fixing. Kalau dulu Bang Gun di situ katanya pemain disuguhin hotel mewah, Iya. disuguhin sama ya aneh-aneh lah gitu. Sebenarnya Ada. gimana di lapangan kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Arna Talk. Apa kabar ya Sobat Arena? Aduh, ini udah lama banget kita nggak taping ya. Udah berapa minggu? Udah 2 minggu. Dua pekan lah. 2 pekan lah ya. Tapi sekarang tapingnya luar biasa. Bib. Ada tamu nih asli. Ya, ada tamu. Iya. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu lah. Iya, Udah iya. 2 minggu takutnya lupa gitu. Oh, iya. Kenalin gua Nando Adi Pratama, di Iya. samping gua ada Gua Ibnu Naufal. jurnalis. ada apa? Ketua Lazio. Gue lagi pakai Oh iya, Utrecht nih. Ketua Utrecht cabang Pondok Indah. Dicoret member. Iya. Jadi sekarang kita mau bahas apa dulu nih, Beb? Sebelum kita kenalin narasumber. Aduh, ini soalnya legendnya Jepara ini. Legend Jepara? Iya, legend Waduh, timnas Jepara. legend waktu timnas. itu. Pernah juara Liga Indonesia? Wah, pernah dong. Pernah. Nggak salah dong. Iya, 3 kali ya. Oke. Dan salah satu pria tampan di Jepara nih salah satunya. Tampan beriman lah. Paling tampan ya. Iya, tampan bukan cuma tampan beriman. Tampan juga. beriman. Oh, aduh. Masya Allah. Dia juga ex back timnas nih. Oh iya, itu dia pasti. Back timnas makanya. sekarang lagi seksi banget nih kayaknya nih. Wah, benar, Disorot benar, lagi sama disorot. media gitu ya. Sekarang datang Matt Hilgers gitu. Jadi apa ya makin menarik jadi Makin menarik. persaingan di back timnas kita ini. Iya. Ya, jadi kita harus tanya sama yang Iya, sudah pernah menjalani di timnas gimana seperti apa gitu. Oke, Jadi gimana langsung kita sambut mau saja tahu? ini. Kita sambut saja Bung. Gunawan Dwi Cahyo. Gimana? Bang. Mas Gun. Mas Gun aja panggil ya? Iya, Bang Gun. Bang Gun apa Mas Bang Gun, Gun? Mas Gun. Mas Gun. Mas Gun. iya, Jepara. Iya. Oke, Mas Gun. Siap. Gimana kabarnya nih? Aduh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau kali ini narasumber kedua kita. Oh iya, setelah kemarin ya. Setelah kemarin kita ngedatengin pelatih angkat besi, Rizky Juniansyah gitu. Jadi kita mau bahas apa nih, Bim? Jadi kita pengen tahu dulu nih perjalanan karirnya Mas Gun tuh seperti apa. Dulu emang asalnya emang udah back apa pernah berposisi lain gitu dan karirnya pertama kali di diklat seperti apa kan biasanya ada kalau di sana tuh diklatnya ada banyak ya ada Salatiga yang banyak ya. Salatiga. Nah, itu seperti apa Bang Gun tuh pertama Eh, kali? kalau posisi dari waktu pas di diklat itu udah pasti stopper belakang. Stopper belakang. Kalau pas di SSB mungkin karena waktu masih kecil ya pindah-pindah gitu tergantung iya. karena waktu pas udah mulai junior SMP itu di Persiku Junior itu udah mulai di
ditetapin di pemain belakang stopper. Terus setelah itu saya di kelas 3 seleksi, akhirnya masuk di sana sampai lulus SMA. Setelah lulus itu saya langsung ke PSIS Semarang. PSIS. Senior. Setelah PSIS terus ke Persik Kediri. Nah, dari Persik Kediri itu baru dipanggil tim nasional Praolimpik U20 awalnya. Itu tahun berapa ya? 2010. Oh, 2010. Paralimpik 2009. itu ke London ya? Enggak, Praolimpik kita itu main di Turkmenistan. Oh iya benar. Zaman Alfred Riedel. Riedel, Benar ya. Nah, setelah itu malah saya tuh sebelum ke timnas U23 itu saya dipanggil timnas senior dulu. Oh, malah lebih balik senior dulu. Iya. Di TC Pra Piala Dunia, ikut Pra Piala Dunia dulu. Setelah habis ikut Pra Piala Dunia itu, baru umur karena masih umur bisa, akhirnya diturunin semua termasuk saya, Kurnia Mega, Egy Melgiansah, Yongki itu turun ke buat SEA Games. Jadi dari senior baru ke U23. Nah, itu di tim Sriwijaya FC. Setelah dari Sriwijaya saya pindah ke Arema. Habis Arema baru balik tuh ke Jepara satu musim. Oh, ya balik Baru lagi. dari Jepara satu musim terus ke Mitra Kukar Tenggarong. Habis dari Tenggarong 2015 ke Persija Jakarta. Sampai 2018. Setelah habis juara saya pindah ke Bali United ya. Bali sampai 2023. Terus ke Persik Kediri. Baru Kalteng sebentar. Sekarang di Bekasi FC. Di Bekasi FC sekarang berarti. Oh, oke. Dulu pas Persija tuh kalau nggak salah back to back ya? Iya, baik. Waktu back to pas back. setelah habis Persija juara 2018, 2019 ke Bali juara lagi di Dapat rumah. beli sendiri. Beli sendiri. Waduh, gimana ini? Oke, Persija ya. Dulu Persija zamannya siapa ya dulu? Persija 2017 ya? 17 18 yang juara. Yang juara ya? Juara 2018. Masih Simic kan Simic ya. Pelatihnya Teko. Ya, Teko pindah ke Bali, saya ikut ke ikut Bali. juga. Wah. Oh, ya dibawa. Ya dibawa langsung. Dia udah tahu. gerbong. Iya, gerbong. Saya udah tahu lah ini pemainan dalan saya. Zamannya Marco. Marco. Enggak, Bukan Marco ya? setelah saya keluar, dia baru. Oh iya, dia baru masuk. Iya. Tapi persaingan pas saat itu di Persija kan salah satu yang terbaik juga kalau nggak salah 2018 itu pertahanan yang masih Andre Tani ya. Ya, Andre Andre Tani, belakang itu ada Jaime, ada Bang Maman. Iya. Tapi ngelihat dari sekarang kalau liga gitu, ngomongin liga gitu. Dari sekarang kompetisinya semakin baik nggak sih? Apalagi dulu pernah pecah kan kita ISL itu malah nggak dianggap sama FIFA gitu, dualisme. Kalau liga sekarang mungkin jauh lebih baik gitu. Karena kesalahan-kesalahan dari wasit juga udah lebih berkurang dengan adanya VAR itu. Jadi kan kita juga lebih enak melihatnya gitu. Nggak banyak yang protes. Sekarang gimana mau protes, orang udah kelihatan gitu loh. Ya dong gitu. Jadi nggak banyak di media sosial, nggak banyak perbincangan soal masalah ini offside, ini harusnya enggak gini, padahal kan kita nggak ada yang tahu gitu loh. Di situasional di lapangan sama waktu pas di TV itu berbeda gitu loh. Balik lagi ke karir Mas Gun. Dulu lagi pas dipercaya sebagai back itu emang udah ada ini nggak sih inspirasi back ini back tangguh apa siapa gitu. Dulu dibesarkan dengan atas sama siapa gitu. Nah, kalau waktu pas di anak-anak Jepara itu kan ngelihatnya dulu tuh Warsidi. Oh, Warsidi ya benar. Legendnya timnas. Jadi waktu pas waktu rame-rame tuh waktu pas Warsidi bawa juara Persija juga 2021. 2001. Terus di tim nasional juga. Jadi kita anak-anak Jepara itu ya pengen lah maksudnya seperti itu gitu. Tapi kalau mengidolakan yang melihat permainan atau apa itu Bejo Sugiantoro kalau saya sendiri di Indonesia ya. Kalau luarnya siapa tuh? Luarnya Marco Materazzi. Wah, Materazzi. Oh, makanya anak ya. Anaknya Materazzi. Nama anaknya Materazzi. Miro Materazzi. Itu seri A banget. Iya, seri A banget ya. Banget bener. Miro itu dari Miroslav Klose apa? Iya, karena bener. Dulu mamahnya Miro itu dia ngidolain Klose. Jadi diambil dari Miro. Sekarang main bola juga?
Anak. Iya, anak. Ya, ikut main bola. Posisi? Karena kan Posisi apa? Back. belum, masih belum. pindah-pindah, Oh, kadang masih back, pindah-pindah. kadang sayap, terserah dia, karena yang iya, penting iya. kalau saya pribadi yang penting dia diarahkan ke sana, entah mau jadi atau enggak itu hanya Allah yang tahu gitu. Oh, iya. Ya dong. Cuman kan kita sebagai orang tua pengen Iya, iya, anaknya meneruskan yang Iya, benar. ada bakat di situ. Iya. Cuman kan kembali lagi nanti gimana kita harus cuma mengarahkan, nggak yang kamu harus menjadi pemain, itu malah yang Iya, susah iya, gitu. iya. Karena Beban ya. dulu pun saya juga nggak yang dibebankan kamu harus jadi pemain bola atau Iya, enggak iya. gitu. Karena lingkungan saya banyak orang pada main bola, akhirnya saya seneng main bola sendiri gitu. Oh, gitu. Yang ngikut ya. Jadi ngikut aja ya. Apalagi ya ayahnya juga CV-nya bagus ya. Iya, udah jadi pelatih sendiri ntar. Iya, Jadi pelatih personal. Di SEA Games juga kan 2011 tuh hampir tuh. Iya. 2011, 2013 gitu. Aduh. Jadi dibesarkan udah Liga Italia gitu ya, Liga Italia banget ya dulu ya pelatih. Bertahannya yang bagus ya. benar. Catenaccio, zaman Catenaccio. Oke, ini sekarang ngomongin di liga nih, Bib. Dulu tuh pas pertama kali dapat gelar tuh pas di mana ya, Mas? Kalau liga? Di liga ya, di Kalau Arema liga itu atau waktu Sriwijaya. Sriwijaya kan ya? Kalau Persik Kediri dulu juara 3, dapat Juara 3. ya hitungannya juga juara ya. Iya. Itu perebutan juara 3, kita dapat Copa Indonesia. Copa Indonesia. Terus setelah itu ke Sriwijaya itu juara Community Shield sama Inter Island Inter Cup. Island ya? Nah, Iya. jadi yang juara liga ketemu juara Copa Juara waktu Copa, itu. Kita iya. juara di situ. Ya, setelah itu ke Persija, Bali United. Baru Bali. Sama Persija itu Piala Presiden sama Liga. Gitu. Jadi pas Sriwijaya itu malah setahun doang ya? Setahun doang. iya. Pas balik masih sistemnya waktu itu yang timur Enggak. 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 Waktu itu masih. Enggak. Udah liga gitu. Udah liga ya? Iya. Oh, di Liga Full. Yang turnamen itu yang kelihatan kayak itu tuh waktu pas 2014 ya. Oh, iya Nah, itu yang baru ada format Persib yang juara ada kan? Iya, ada 8 besar itu. yang di Palembang kan dulu Iya. lawan Persipura gitu. Iya. Mas Gun setuju formatnya gimana? Ya, kalau namanya liga ya full. Full liga ya. Oh. Karena Pokoknya langsung. kita tahu lah gitu. Nggak ada championship lagi. Iya, nggak ada championship. Nggak ada. Oh, udah langsung. Ya kalau pengennya selalu yang seperti yang sekarang ini loh. Oh, yang sekarang ya ada championship jadi berarti. nggak ada. Oh, nggak ada. Langsung. Nggak ada. Yang tahun ini kan nggak ada. Oh, yang tahun Iya, ini. tahun kemarin doang. Iya, tahun sebelumnya yang Persib. Iya. Nah itu maksudnya ya lebih seru lah gitu. Iya, Ya. benar-benar. Nah, namanya Lebih liga kan juga. seperti Iya, itu. liga gitu. Kecuali ya kalau emang mau ada yang seperti itu ya adain Copa aja. Nah, Ya. benar, Copa. Jadi dengan kondisi gini mungkin sekarang pemain asing kan lumayan banyak gitu. Iya, iya. Ya mungkin opsinya kalau banyak turnamen, maksudnya bukan turnamen ya, Copa Indonesia, terus apa yang seperti Iya. itu kan itu mungkin banyak pemain-pemain yang nanti banyak kesempatan di situ sebenarnya bisa menunjukkan di situ yang mungkin belum dapat kesempatan di liga. Iya, benar-benar. Jadi ada kesempatan banyak juga ya, ada menit bermainnya jadi. Kalau dulu kan ada terus Copa Indonesia sama itu kan dulu, Iya. kan? Dulu banget, Iya. dulu banget. Dulu banget. Belum jadi pro juga kayaknya nih Mas Gun. Tapi kalau ngomongin masalah format ya, kalau misalnya pemain asing ini Iya. Kan wacananya 8+1 kan ya? Iya. 8+1 itu Enggak, 8. 8. Oh, 8 ya. Oh iya, 8 gimana? Menurut Mas Gun itu gimana untuk diterapkan di Liga Indonesia? 8 itu kan yang main cuman hanya 6. 6 ya. Yang 2 di cadangan ya. gitu. Ya, sebenarnya sih kalaupun emang ada pemain asing itu buat gimana kita ya udah kita harus dari pemain lokal kita harus nambah latihan sendiri buat menunjukkan kita tuh mampu gitu loh. Iya. Karena yang datang pemain asing di sini kan nggak semua yang emang apa namanya yang di atas banget kan bukan gitu loh. Iya, iya, bukan iya. yang ya maksudnya buat mencontohkan ya, tapi banyak yang hampir nggak terlalu yang wah banget gitu Iya, loh. iya, gitu. iya. Jadi kan maksudnya masih ada peluang buat kesempatan bermain di situ pemain lokal gitu. Berarti itu buat jadi lecutan aja gitu ya Iya. buat pemain lokal gitu ya. Benar, Iya. benar, benar. Berarti setuju aja kali ya. Iya. Kok setuju aja sih gimana sih? Ya supaya kan kita Jangan juga cari aman dong. Kita udah dipantau soalnya. kita dipantau. Ya sebenarnya kan itu menimbulkan pro kontra juga sih Iya, sebenarnya iya. kan. Di satu sisi
ya supaya pemain lokalnya Iya, masih ada rise gitu kan, begitu. naik gitu buat di timnas gitu. Di satu sisi ya mungkin bagi sebagian pemain gitu dia tidak dapat menit bermain gitu kan ya gitu. Jadi nggak bisa berkembang gitu. Iya, nggak Ya bisa itu ya berkembang. opsinya ya itu kalau misal di PSSI ngasih kompetisi yang lebih banyak Iya, gitu. iya. Kayak di Malaysia itu kan ada apa Malaysia Cup atau apa ada Ya, tiga ada kompetisi tiga kalau nggak salah. kompetisi, Dan itu ya. kan banyak sekali gitu. Ya. Maksudnya ya kita nggak tahu seperti Ada apa ke PPL depannya. juga. Ya pengennya Iya, kan iya. seperti itu gitu loh. Jadi kan lebih banyak opsi buat banyak Iya, buat pemain. rotasi Iya, pemain iya, nanti. rotasi. Mungkin kalau di liganya 6 pemain Iya. yang Iya. bisa main, ntar kopanya cuma 3 Cuma misalnya 3, karena iya. karena kan Copa kan Liga 2 juga harus ikut. Iya. Kalau Liga 2 cuma pemain asing 3 otomatis kan nggak mungkin Liga 1-nya 6 iya. kan dia Nggak diuntungkan, imbang, nggak ya. imbang Iya. dong gitu maksudnya. Iya, Hal yang benar. seperti itu kan akhirnya pemain-pemain yang lokal juga dapat kesempatan lebih di situ gitu. Ya, kita Bisa berkacanya ke menunjukkan. Eropa kali ya, ke IPL gitu, ke La Liga gitu kan ya, Copa del Rey gitu sama Iya. aja kayak gitu, Copa Italia gitu. Jadi pemain-pemain yang emang nggak reguler bermain di liga, Di liga, sama nah, di piala, nah, piala gitu, domestiknya. Iya. Iya, gitu. Balik lagi nih ke ini apa tadi timnas ya. Timnas, iya. Jadi tadi kan Mas Gun bilang dulu timnas senior dulu baru ke timnas iya. U23. Tapi pas itu kan sebenarnya ada pergejolakan waktu itu pas Iya. Johar Arifin terpilih kan. Iya. Alfred Riedel diganti sama Wim Bersgen. Iya, Wim. Itu. Nah itu situasi pas pemanggilan timnas itu seperti apa sih Mas? Jadi waktu pas pemanggilan itu awalnya kan yang pertama itu yang pemanggilan yang Alfred Riedel itu kan, yang ya. masih itu Yang kan. di Jadi Turkmenistan, yang itu. Turkmenistan, Jadi iya. kita playoff Iya. dulu kan. Nah itu ya pemain-pemain itu namanya itu tetap gitu. Masih yang dulu ISL ya. Iya, Iya, ISL. Iya, ISL. Jadi nggak ada sama itu. ada dua, IPL ya. Cuman yang pas Pemainnya jadi sedikit. pas waktu berjalanannya waktu udah tinggal 2 apa 3 pertandingan terakhir itu ya baru yang kisur-kisur itu akhirnya terus banyak pemain yang diganti. Kalau waktu pas zaman-zaman yang pertama saya Piala Dunia awal playoff sama itu kan Iya. masih yang Bang Hamka masih ada, Hamka. Bang Firman ada, terus Boas. Boas ada, ada Mas BP masih Iya, iya. semua itu masih komplit itu lengkap semua. Iya, masih lengkap banget itu. Cuman waktu pas berjalannya waktu yang masalah-masalah yang ribut itu akhirnya terus pemain itu kan nggak banyak yang berubah gitu. Iya, Pas iya, iya. di terakhir-terakhir itu kan pertandingan terakhir-terakhir. Iya iya. Nah ini Mas Gun waktu itu sempat debut kan kita di waktu itu yang kualifikasi Piala Dunia itu yang kita ada segrup sama Qatar, sama Iran ya waktu itu sama Qatar, Iran, Bahrain. Iya, Bahrain. Eh, Bahrain. Bahrain. Nah ini kan banyak lah sekarang media lagi ngomongin balas dendam kita sama dulu yang Balas dendam. waktu itu saat itu kalahnya 10-0 ya karena ada dualisme juga di situ. Iya, Nah, di situ juga ada sebenarnya indikasi bahkan nggak diungkap sama FIFA gitu. Ada investigasi kalau ada match fixing. Kalau dulu Bang Gun di situ katanya pemain disuguhin hotel mewah, Iya. disuguhin sama ya aneh-aneh lah gitu. Sebenarnya Ada. gimana di lapangan kayak gitu? Sebenarnya sih nggak ada yang seperti itu ya. Sekarang iya. apa namanya orang ya terserah mau fitnah seperti apa di luaran iya. itu hanya Allah yang tahu. Iya. Iya. Terus yang kita lakukan siapa sih yang mau kalah gitu loh. Iya. Iya. Dan itu pun kita juga dipanggil waktu pas setelah pertandingan itu semua dipanggil yang dari FIFA itu juga manggil semua yang Oh, nggak oke. terbukti kan. Iya, Dan karena sekarang materi pemain mungkin 2 tingkat kita di bawahnya. Iya. Bahrain waktu itu. Iya. Nah, kondisi dia materinya lebih baik daripada kita. Terus kita menit kedua udah kartu merah 1. Iya, Iya. si Samsidar ya. Samsidar. Sekarang kalau emang mau di apa namanya dicek semua, ya harusnya wasitnya lah. Dia nggak ada benar, apa-apa, benar, benar. masa 4 penalti. Benar. Itu Iya. pun 2 ditepis. Benar, benar. Iya, benar. Ada 4 Maksudnya penalti. kenapa harus pemain kita? Sekarang kita main 11 lawan 11 aja mungkin belum tentu bisa dapat hasil yang bagus. Iya. Iya. Apalagi ini 10 dari menit 2. Iya. Menit 2. Udah Dan benar. itu kondisi panas sekali di Iya, sana. iya. Ya Stadionnya nama- sama Nasional Iya, Bahrain sama, ya? iya, sama. Gitu kan, maksudnya kita juga realistis lah gitu Benar, dengan benar, yang seperti yang penting kita udah berusaha apapun komentarnya orang-orang yang saat ini Iya. ya karena ngelihat kondisi tim nasional sekarang lagi top perform lah gitu Iya, iya, ya semoga sih nggak ada
perbandingan gitu. Ya udah kita sama-sama fokus buat mendukung tim nasional sekarang. Mungkin nggak ada kata Sintayong kan nggak ada namanya balas dendam. Lebih baik fokus sama tim nasional sekarang, permainan saat ini kita mendoakan sama-sama biar dapat hasil yang baik. Udah itu aja gitu. Kenapa saya tanya ini karena FIFA nggak pernah nge-publish hasil investigasinya itu gitu. Ya, Jadi tapi waktu itu sempat ada kita dipanggil semua satu-satu pemain. Sama FIFA sama siapa? Ya, sama ada FIFA itu ya. Kita orangnya datang ke Indonesia terus kita dipanggilin satu-satu. Karena indikasinya itu karena waktu itu Bahrain itu butuh 9 gol ya kan. Dan itu dia berhasil tapi sayangnya Qatar yang lolos kan. Karena dia menang 1-0 di Iya, sama Iran itu. Jadi udah clear ya sebenarnya. Udah clear. Enggak ada indikasi netizen yang ungkit-ungkit sejarah. Ini udah ada. Ya sekarang lebih baik tuh fokus sama tim nasional sekarang. Kita pun semua pemain Indonesia juga mendukung tim nasional sekarang buat lebih berprestasi ke depannya gitu. Pasti karena dengan tim nasional berprestasi kan kita sebagai warga Indonesia kan pasti ya ikut bangga lah gitu. Benar. Setuju. Tapi kalau gue pengen agak sedikit mundur dulu nih Mas Gun. Di SEA Games 2011 nih. 2011 ini menarik banget. Kita kan tuan rumah nih, tuan rumah. Kita hampir dapat medali emas ya kan. Dan di situ dari awal game itu ya performance-nya nanjak dan kita sempat kalah dulu ya lawan Malaysia kan ya di fase grup kalau nggak salah ya. Fase grup 1-0 kalau nggak salah ya. 1-0. Begitu di semifinal tuh lawan Vietnam. Nah, terus menang habis itu di final. Nah, di final ini menarik gitu kan ya. Mas Gun sempat nyetak gol. Ini langsung. Itu saya masih ingat banget itu. Itu kayaknya Guardiola itu. Siapa? Gilardino, sorry. Liga Itali. Tapi gua enggak lihat Gilardino. Bukan. Kira bukan Gilardino berarti kan. Bukan berarti. Iya. Tapi itu panas kan maksudnya. Iya, panas. Saya tuh masih SMA kalau enggak salah gitu. Wih, keren banget gitu. Sekarang udah duduk berdua. Nah, itu kayaknya kalau dia itu masih SMA berarti gue termasuk tua dong. Silakan netizen yang menilai. Iya. Nah, mungkin ini bisa jadi pelajaran gitu ya. Gimana cara Mas Gun mengontrol ups and down-nya gitu di saat kita naik gitu dan di akhir gitu kita kalahkan di adu penalti gitu ya. Nah, itu gimana kondisinya, perasaannya gimana gitu Mas Gun saat itu? Perasaannya ya pasti sebenarnya kita tuh bukan ya faktor keberuntungan lagi ya, karena adu penalti kan. Nah, iya itu. Dan kita pun juga bukan yang nggak kalah dalam permainan gitu. Dan kita juga nyerang, saling serang gitu dan kita itu main sampai 120 menit loh hitungannya. Kan ada tambahan waktu kan. Dan itu kondisi kita tuh mepet. Jarak semifinal sama final itu cuman hanya 2 hari. Dan itu emang kondisinya capek banget. Dan apalagi pas di final itu kita sempat insiden awal mau masuk itu bisnya kita nggak bisa masuk. Iya, full ya. Karena full jadi orang parkiran nggak tertata lah panelnya lah. Jadi kita masuk itu nggak ke pintu yang merah itu nggak bisa. Jadi pas di depan Century itu udah berhenti. Akhirnya terus kita turun dikawal sama polisi dua polisi bawa orang. Akhirnya dirubungin supporter banyak nyampe itu udah capek duluan. Udah capek ya. Udah emosinya juga beda bener. Meskipun itu nggak bisa jadi alasan, tapi setidaknya ada insiden seperti itu gitu. Karena cuman kan netizen kan nggak mau tahu. Mau alasan apapun ya udah. Kalau kalah ya kalah udah. Soalnya yang sekarang kan mungkin dari segi panpelnya udah tertata rapi gitu ya. Kita akses juga dari penonton, dari para pemain gitu kemana udah enak gitu. Dan sekarang pun ya juga mungkin banyak yang pemain Indonesia yang sekarang juga kalau di hotel banyak yang dikerubutin atau apa pasti nggak nyaman pasti gitu. Makanya cuman sekarang kan lebih yang menjaga lebih banyak gitu daripada yang dulu gitu. Jadi udah lebih oke lah jadi sekarang ya. Tapi saya masih penasaran nih yang di pas waktu di Bahrain ya. Enggak di Bahrain. Ini udah yang itu udah dibahas lah gitu. Yang di Bahrain ini kan yang kalah yang 10-0 itu kan pelatihnya Aji Santoso ya kalau nggak salah. Aji Santoso sama Indra Safri. Nah ya. Itu sebenarnya apa ya?
targetnya tuh gimana gitu di pas yang itu pas di Kalau laga? target kan kita udah nggak lolos. Iya, udah nggak lolos ya, udah main Dan Lego masih aja. lepas aja gitu. Ya kita ya yang penting lepas bermain ya gimana yang terbaik lah buat pemain gitu. Maksudnya menampilkan yang terbaik gitu. Tapi hasil yang seperti itu ya mungkin kalau Samsidar waktu itu nggak kartu kartu merah merah, mungkin iya. beda Beda, cerita. iya. Dan kita juga masih bisa fight di Dan situ kalau sampai 11 lawan 4 11 penalti gitu. juga lagi. Iya. kan. Iya gitu loh. Psikologis banget sih. Tapi kalau situasi di ruang ganti setelah itu gimana? Saya Ya, penasaran gitu. ya pasti ya kecewa. Iya. Nggak mungkin yang namanya kekalahan, apalagi bawa nama Indonesia, Iya, benar. ya negara pasti kan nggak mungkin yang kita malah seneng-seneng atau apa kan Iya. enggak gitu. Ya kita ya diem dan nggak ada yang Iya. seneng-seneng gitu nggak iya. ada. Ya udah gitu. Ya udah lewat Nah, aja. jadi Jadi udah itu aja. Buat introspeksi aja sih. Nah, kalau iya, gitu. introspeksi jadi pelajaran bahkan kita untuk nanti nih Iya. Kamis ini kita Terus bakal ya, melawan apalagi Bahrain gitu. apakah yang seperti kayak waktu Bayern Munchen ngalahin Barcelona. Iya, 8-2. Apakah itu di match fixing kan enggak? Iya. Enggak. Namanya situasional. Benar. Sama kayak Brazil kalah di tuan rumah Iya, lawan Jerman. 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 Apakah itu dibilang pengaturan? Kan enggak. Situasional. Mungkin Jerman lebih baik daripada Brazil waktu Iya, itu. waktu itu, iya. Jadi nggak bisa yang disalahin. Akhirnya mungkin kalau Brazil sekarang ketemu Jerman bisa menang Brazil. Iya, Waktu iya. pas dulu, Iya, kenapa iya, enggak? iya. Akhirnya tuh apakah warga di sana membicarakan, oh waktu itu kalah kenapa ini bla 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 Iya, iya, dibandingin iya. sekarang kan nggak bisa Iya, gitu loh. iya, benar. Dan sekarang dengan materi saat ini ya kita dukung aja udah gitu. Apapun udah skenarionya Allah. Iya, udah. benar udah sekali Allah itu. Iya. Apapun dukung aja lah gitu, gak usah banyak ini gitu. Aduh. Sekarang kita ngomongin apa nih? Naturalisasi. Waduh. Naturalisasi paling ini kayaknya, paling seksi juga. Jangan naturalisasi pemain Indonesia. Pemain diaspora. Pemain diaspora. Diaspora, Iya, iya. pemain diaspora. Iya. Kalau naturalisasi kayak gimana gitu kan? Iya, iya. iya. Kayaknya Emang udah udah kayak- konotasinya juga udah negatif ya naturalisasi itu di publik sekarang itu. Kan jangan mengkotak-kotakan. Nah, jangan mengkotak-kotakan. Kan ini lambang di dada kan ini. Iya, Betul. Udah pokoknya yang membela Indonesia lah itu Ya, itu pemain Indonesia. bangsa Indonesia Iya, gitu diaspora. kan. Nah, ini ngelihatnya Mas Gun gimana? Dulu kan ya di timnas juga udah sering lah gitu. Nah, ngelihat komparasi dengan yang sekarang tuh perbedaannya apa dan mungkin ada treatment yang mungkin beda sehingga akhirnya pemain-pemain top Eropa tuh mau gitu membela timnas kita ini seperti apa gitu ngeliat? Ya apa namanya kalau ngelihat sekarang kan materi pemain-pemain sekarang kan lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya Iya. gitu dan bisa buat pemain-pemain lokal juga buat termotivasi buat bisa lebih baik lagi Iya. karena nyatanya juga seperti Rizky Ridho saya lihat di tim nasional seperti apa terus Witan kalau di tim nasional seperti apa ya berarti dampak positifnya tuh ada gitu Iya, dengan adanya mereka semua gitu. Jadi kalau banyak kan yang ya ada dua kubu lah sebenarnya. Di satu sisi itu kontroversinya adalah ketika melihat yang lokal nanti gimana gitu. Apakah ini bakal ditinggalin ketika nanti pemain-pemain itu kata Erick Thohir kan kita butuh 150 pemain untuk di timnas Indonesia kita gitu. Tapi kita lihat semakin banyak kesini ya naturalisasi tiap bulan ada terus gitu. Iya. Nah, ini pemain lokal kita jadi terhambat gitu. Apakah kayak seperti itu apa? Sebenarnya sih kalau misal dibilang terhambat enggak ya. Ya gimana kembali lagi ke pemain itu sendiri gitu. Kalau dia bisa menunjukkan dan kualitas dia bisa lebih baik lagi ya pasti dapat kesempatan di situ gitu. Ya sekarang contohnya aja gitu loh. Kan pemain belakang stopper banyak Iya. naturalisasi. Pemain diaspora lah gitu. Iya, benar. Naturalisasi nih nanti. Nah, ya Diaspora. kan? Tapi Rizky Ridho bisa membuktikan akhirnya bisa bermain di situ. Benar, posisi benar, itu. benar, Iya, Iya kan? Dan Iya. regularly di gitu Iya, ya. reguler lagi. Reguler maksudnya kan udah apa namanya pemain kita juga bisa gitu loh. Dan itu bisa bukan bersaing. pemain yang main di luar negeri Iya, loh. Tapi iya. dia Iya. pemain di Liga Indonesia gitu. Dan Persija, dia bisa, Persija. ya, maksudnya gitu kan. Iya. Maksudnya cukup seneng lah gitu. Iya. Dia bisa membuktikan bahwa dia bisa bermain Iya, reguler. jadi kepercayaan ya Sintayong lah. Iya, gitu, benar. Sintayong. Iya. Jadi artinya pemain lokal gitu juga yang khususnya yang generasi muda juga nggak usah takut gitu Iya, ya. semua Jadi pasti nggak takut bersaing. sebenarnya kan kesempatannya itu kan semua sama gitu. Tergantung dia waktu pas kesempatan dia di klubnya Iya. ada kesempatan ya dia bisa nunjukin benar.
akhirnya bisa dipanggil lagi. Seperti kayak strikernya Persebaya. Malik Rizaldi. Iya. Awalnya kan nggak ada, selalu Sananta ya kan. Sananta. Akhirnya waktu pas kemarin Persebaya sekarang lagi di top perform, dia juga lagi bagus main, dipanggil kan gitu loh. Dan nggak menutup kemungkinan buat pemain-pemain yang lain gitu loh. Jadi ya kita percaya aja lah sama pelatih yang saat ini. Tapi di luar Wahyu Prasetyo sama Rizky Ridho, ada nggak sih maksudnya secara scouting Mas Gun itu ada, maksudnya back kita nih ada potensi, cuman belum pernah kepanggil gitu, ada gitu. Enggak kesorot gitu. Kalau saat ini ya itu ya, kalau melihat ya hanya itu. Karena mungkin kalau misal yang masih bisa ya kayak Fahrudin sebenarnya. Cuman kan umur pasti kan. Pasti ngelihatnya kan di situ. Ntar kalau misal dipanggil nanti rame lagi. Iya, rame. Ada yang pemain muda kenal gitu kan. Kan banyak yang seperti itu kan. Iya, banyak. Padahal kalaupun bisa dipanggil ya Fahrudin kan reguler di klub juga gitu, dan terakhir juga masih dipanggil terus kan gitu. Ya itu aja sih. Ferrari mungkin ya? Ferrari kan masih dipanggil. Masih. Cuma mungkin sekarang menitnya ya belum. Dan sekarang juga dipanggil kan? Iya, sekarang dipanggil masih panggil juga. Iya. Jadi artinya kalau secara back gitu, secara kualitas di timnas tuh sudah mumpuni lah gitu. Ya saat ini ya mumpuni gitu. Karena udah kelihatan ya liga-liga di top Eropa sama bersambur sama Liga 1. Nah ini kalau bergeser gitu di formasi secara keseluruhan gitu di timnas sekarang, mungkin apa yang lihat kekurangan sama yang mungkin apa yang bisa di kalau saya melihat sih cuman hanya target man doang ya, striker mungkin yang belum ini gitu. Bener kok striker. Emang butuh oleh Romeni. Iya. Pak Erik langsung nunjuk bajunya. Iya, langsung nunjuk lagi. Beli di mana nih bajunya? Ada dah. Jangan-jangan dikasih kaosnya sama Oli itu ya? Nah iya. Terus nunggu salaman dulu. Iya, salaman dulu. Striker bener. Tapi saya mau nyorotin tadi kan Mas Gun sering nyebut Rizky Ridho nih. Ya Rizky Ridho memang ya publik juga menilai Rizky Ridho layak di situ gitu. Dapat menit bermain, jadi kepercayaan STY gitu. Tapi ada nggak sih kekurangan dari Rizky Ridho yang sekarang ini jadi apa ya, jadi penghambat di timnas gitu, atau misalnya perkembangannya gitu nggak buat dia berkembang lagi. Iya, buat dia berkembang lagi gitu. Ya kalau misal mau berkembang lagi ya seperti kayak contohnya gitu, Asnawi dia bermain di luar. Akhirnya sekarang maksudnya bermain juga lebih dewasa, lebih bawaannya tuh lebih beda gitu. Iya, benar. Ya kan? Apalagi Asnawi itu di luar itu bukan yang hanya duduk manis, tapi dapat kesempatan bermain. Pasti beda gitu loh. Dan itu bisa dilakukan Rizky Ridho nanti ke depan gitu. Siapa tahu ada rezeki dia main di luar, karena banyak kan pemain yang menyarankan yang seperti itu. Iya, benar. Emang udah saatnya. Iya. Tinggal tunjuk aja sih. Tinggal colek siapa. PSSI, Oxford sedia, Brisbane sedia. Yang penting orang dalam gitu ya. Kalau orang bilang orang dalam katanya. Enggak, tapi gue yakin Rizky Ridho bisa nunjukin sih. Makanya kayak kemarin sempat yang nonton lawan Australia. Australia. Rizky Ridho menurut saya kan main simple dan bagus ya. Tapi itu ada aja yang kritik dia. Gitu. Maksudnya kritik dari mana ya gitu. Dan dia belum pemain. Dan penilaiannya juga dia tinggi loh, termasuk waktu pas lawan Australia kan, lumayan kan, nggak yang jelek-jelek banget gitu. Tapi kenapa harus yang banyak dikritik? Mungkin ada salah dua kali gitu. Tapi kan namanya pertandingan dalam 90 menit kan nggak mungkin benar terus. Messi, Ronaldo aja ada kadang salah. Betul. Iya dong. Apalagi pemain kita gitu loh. Jangan terus gara-gara ada satu kesalahan atau itu terus akhirnya gara-gara melihat pemain diaspora mungkin ya. Kan sekarang banyak dibeda-bedain gitu loh. Padahal kan kalau dibilang Indonesia ya semua sama gitu. Jangan melihat karena nanti kesalahan ini pemain Rizky Ridho akhirnya dijelek-jelekin karena lebih baik ini nggak bisa gitu loh. Ya itu tim gitu loh. Nggak bisa. Kalaupun emang di tim itu lagi kalah ya kalah semua. Menang ya kalah semua. Jangan individu. Kalau emang tim nasional lagi menang, ya pemain cadangan juga ngerasain menang.
ya kan? Betul. Kalau kalah semua juga Semuanya sedih. sama. Semua. Ya dong, nggak cuma hanya satu pemain gitu loh. Iya. Jadi emang nggak bisa kita menilai itu satu orang per orang gitu. Ya, Ya, Masih iya. harus yang seluruhan tim ya. lah, Iya. setim lah. Oke. Jadi kalau misalkan ngelihat perkembangan di timnas, mungkin harapannya apa? Ya kalau ngelihat perkembangan di tim nasional sekarang ya sekarang di tren positif ya dan lebih baik, jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya dan semoga ke depan bisa berprestasi, bisa bisa membanggakan lah bawa nama baik Indonesia lah gitu buat di kancah internasional gitu. Mungkin kan nggak masuk Piala Dunia. Ya sampai sekarang ya mungkin aja. Kita kan katanya butuh 15 poin. Ya, Iya. kita nggak ada 15 poin. kita nggak ada yang tahu gitu loh. Iya. Ya siapa tahu waktu kita 2 pertandingan ini di luar ini bisa dapat 4 poin kan lumayan Iya. gitu loh. Setidaknya ngambil runner up lah. Kalau saya lihat Jepang udah pastilah. Ya udah Kalau level ngeliat, lah, ya. kalau Jepang udah maksudnya bisa semua pertandingan dilibas semua. Iya. Mungkin ya kalau lihat materinya Iya, semuanya secara gitu. iya. Tapi nggak tahu nanti di GBK gimana. Ya Kalah. bulan depan. Iya. ya nggak tahu gitu. kita tunggu ya Takeusa Kubo. Ya itu aja gitu ya. Semoga kita juga sebagai penonton jangan sampai membeda-bedakan. Iya, Kita oke. namanya Benar. support itu semua keseluruhan. Jadi siapapun yang main, siapapun yang belum main itu kalau bisa disupport aja gitu loh. Tadi Karena benar tadi siapapun yang membela lambang Garuda lah itu harus disupport semuanya. ya Support. nggak bisa abang nggak bisa gini. Oh ya abang nggak bisa ya? Nggak Itu ya? bisa. Saya makanya nunjuk ke sini tadi. Nggak bisa Utre. Ini ya. Jangan ininya. Maksudnya ini ya. Iya. Terpoin lagi ya. Ntar dikirim bajunya lagi. Dikirim. Halo Erspa kirim. Iya Boleh, gitu. boleh. Ya bahkan Boleh. dia sekelas pelatih Jepang itu ya Moriyasu ya. Moriyasu. Dia pengen loh Indonesia masuk ke Piala Dunia Maksudnya gitu. mengakui lah. Mengakui, Sekarang iya. Dengan yang seperti ini. Dia gak mungkin ngomong sembarangan ya itu. Iya. Maksudnya mengawang-awang ngomong kalau Indonesia bisa ke Piala Dunia ya pasti dia melihat secara data, melihat secara penampilan gitu kan. Ya itu ya. Roberto Mancini juga bilang, Iya. itu, ranking FIFA itu menipu katanya. Iya, menipu ranking FIFA Ya. itu. Sekarang kalau dilihat dari juara, oke lah juara Iya. Indonesia belum juara apa-apa, iya. belum Iya. membuktikan itu. Tapi kan dari yang dia lolos Piala Asia, Benar. terus dari berapa kelompok umur juga lolos Piala Asia, terus sekarang masih masuk round ketiga. Itu kan sebenarnya sebuah prestasi buat tim nasional kita gitu. Iya. Udah sebenarnya. parameter yang Iya. udah Iyalah. nggak bisa yang diukur ya data gitu kan. Iya. Datanya. Mungkin kalau misal tahun ini bulan Desember kalau nggak salah ya ada AFF ya. Ada ya. AFF ya. Kalau pemain-pemain ini gue yakin juara. Wah, Iya, wah, itu Tapi kan bukan Terlalu agenda. melimpah ya. Tapi Iya. kan bukan apa namanya agenda Agenda FIFA. FIFA. Iya, bukan Jadi agenda nggak FIFA. mungkin Iya, nggak mungkin dia diturunin bisa ikut semua. main Iya, gitu. iya, Ya, diizinin klub paling Iya, dan pasti segala macam. karena kan dia di sana main, bukan Iya, hanya benar. duduk. Iya. Kecuali di sana dia jualan siomay gitu. Iya. Boleh dia datang. Ya kemarin Tom Hay mungkin kalau dia nggak ada tim Oh, iya, bisa benar-benar. main. Knock up Nah, ya. iya, main kemana? AFF kan. AFF. Karena sekarang udah di tim pasti Udah nggak di boleh. Almer. Iya, udah di Almer sekarang dia. Iya, iya, iya. Berarti tolak ukurnya prestasi itu bukan sekedar trofi ya? Ya enggak sih kalau Enggak ya? kalau di tim nasional sekarang ya Iya. sebenarnya trofi itu kan bonus lah gitu. Bonus, Sama iya. halnya kayak saya itu bilang di SSB ya. Iya. Saya kan ada apa SSB di Oh, punya SSB Bogor di gitu Bogor. di Youth Tiger. Nam- namanya apa? Youth Tiger. Youth Tiger. Ya, Oh, Youth itu sama AC Berlian kan. Oh, iya, AC Nah, Berlian. itu saya bilang sama orang tua murid bahwa kita bisa dinamain SSB sukses itu kalau kita bisa menyalurkan pemain dari sini bisa main di liga atau Ya. apa itu kesuksesan. Ya, ya, Kalaupun emang dikasih rezeki juara itu bonus. Benar. Kalau emang kita mau juara, ya udah kita ngambil pemain bagus aja. Iya. Kita bukan membentuk pemain. Iya. Ya dong. Cabutan. Sama lah seperti itu. Nah, akhirnya terus namanya kompetisi itu kan banyak semua harus dikasih kesempatan di SSB. Ya sama halnya kayak di tim nasional kan. Iya. Ya pengennya berprestasi. Iya. Tapi dengan ngelihat yang kondisi saat ini
banyak bisa lolos udah otomatis Piala Asia kan, udah otomatis kan, ya, otomatis. Itu kan prestasi, hitungannya udah masuk prestasi lah gitu. Karena yang sebelumnya juga harus Piala Asia harus playoff kan. Sekarang udah langsung reguler gitu, langsung main gitu. Iya kan, otomatis ya udahlah prestasi. Tiernya beda. Iya udah beda. Jadi buat kalian penganut trofi, kita yang penting progres gitu ya. Progres ya secara angka kenaikan peringkat FIFA juga udah kelihatan gitu ya. Secara penampilan gitu kita udah seri lawan Australia ya itu udah prestasi terus, juga sebenarnya. Di Arab Saudi kita bisa tahan di sana gitu. Iya benar. Udah Arab Saudi. Udah prestasi. Di sana panas gitu kan ya. Kalau panas, kalau abang bilang panas, nanti bilang, lihat pemain sana juga ngerasain panas. Gitu. Jangan udah biasa bang pemain Arab. Iya, kita juga panas bang. Oh iya, kita juga panas. Nah itu nanti abang salah. Oh iya nanti dipotong nih di TikTok. Boleh. Boleh. Oke. Karena kalau dibilang panas, hujan, kita kan sama-sama di lapangan. Oh iya, jangan jadi alasan ya. Ya nggak bisa alasan. Nggak bisa, iya. Kalau emang itu berarti kualitas Iya, itu eksternal, jangan dilibatin ya. Kalau kualitas dia lebih baik ya, berarti dia lebih baik gitu aja. Ya udah. Prestasi. Ya siapa yang besok ini lawan Bahrain, siapa yang siap, siapa yang menang gitu aja sih. Oke. Ya nggak sih? Iya, benar. Oke, terakhir prediksinya gimana? Bahrain Cina kita pulang bawa berapa poin? Bahrain dan Cina. Bahrain dan Cina. Kalau berharap sih 4 ya, satu seri satu menang. Ya. Yang seri di Bahrain. Di Cina. Oh di Cina. Oh di Cina malah seri ya. Qingdao soalnya jauh ya. Mungkin dia jangan jadi alasan. Oh jangan. Ya. Ya apalagi kabarnya Cina itu apa namanya? Sekarang dia berangkat pakai ke komersial. Lebih capek banget lebih capek ya. Belum balik lagi. Iya, belum balik. Sama-sama perjalanan kan? Iya, sama-sama capek. Pertandingan baru besok semua. Iya. Habis itu perjalanan, Indonesia juga perjalanan. Iya. Kalau di jadi alasan buat perjalanan nggak bisa. Jadi siapa yang siap, siapa yang menang, udah gitu aja. Siapa yang mempersiapkannya dengan matang lah itu ya. Ini mentalitas ini yang harus dipunyai oleh semua pemain timnas. Iya benar. Yang sekarang ya para Gen Z gitu ya. Oke, sekarang mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan dari Sobat Arena nih. Oke. Kita tadi siang udah ngumpulin, kita udah bikin postingan. Udah bikin postingan. Pertanyaan kepo netizen nih. Pertanyaan netizen gitu yang kepo gitu sama siapa? Mas Gun. Iya. Oke nih kita bacain dulu mana ya? Enggak mau jawabnya. Jangan dia di jalan nengok-nengok pertanyaan gimana ya gitu. Oke. Aduh. Tapi Mas Gun tuh identik sama nomor 13 ya? Iya. Bener ya? Iya. Iya, itu kenapa sih? Maksudnya naruh 13? Apa Nesta apa siapa karena gitu? dari SSB pertama kali jersey dikasih sama SSB itu nomor 13. Oh gitu. Kan namanya SSB itu kan nggak milih kan. Jadi asal dikasih gitu. Pertama itu tapi jadi dipercaya sampai ya udah 13 gitu. Sampai ikut junior terus di diklat sampai habis di diklat dia di klub 13 terus akhirnya gitu. Kirain saya pikir mungkin ngidolain Alessandro Nesta siapa gitu. Kalau Nesta kan masih itu beda ya. Marco Materazzi. Oh Materazzi. 23. Terlupa. Asal bukan saingannya Zidane tadi tanduk. Oke, ini pertanyaan pertama nih. Ngobrol aja Bang biar lupa pertanyaan. Oke, biar gitu. Ini udah limit juga waktunya. Pertanyaan pertama. Gue bacain ya. Iya. Dari Edi Purwoko 16. Kok betis Mas Gunawan bisa gede banget? Apa gak berat pas sprint? Iya bener ya. Bener lagi. Sebenarnya sih kalau besar itu kan kita dulu di diklat ya. Di diklat itu sering latihan tanjakan di tangga yang kayak gitu-gitu. Iya, bener-bener. Jadi akhirnya ya banyak yang ini. Kalau diklat itu dibayar gak sih Mas? Dibayar. Kita sekolah disekolahin. Terus setiap bulan tuh ada uang saku. Sebenarnya bukan dibayar gaji ya, tapi uang saku aja. Oh, saku doang ya. Tapi sekolah udah dibiayain semua gitu. Karena diklat Salatiga tuh termasuk yang terkenal juga Kurniawan. Kurniawan, Mas BP, Gendut Doni ya. Wahyu Wijastanto gitu. Lumayan inilah kenal juga. Lanjut. Oke, ini pertanyaan kedua dari
@emiriza. Gimana pendapat Mas Gunawan mengenai performa Wahyu Prasetyo yang bisa tembus timnas di tengah gempuran back yang bermain di luar negeri seperti Jai Izes sama Mes Hilhers dan lain-lain? Gimana menurut Mas Gun? Ya kalau ngelihat dia waktu pas main di PSIS, terus akhirnya konsisten dia main di Malut ya, otomatis kan dia reguler dan dia menunjukkan performa yang bagus, ya wajar dia bisa masuk di situ gitu. Tapi main atau enggak itu ya kembali lagi ke pelatih tim nasional saat ini gitu. Cuman kalau dia masuk saat ini ya emang harus masuk gitu. Kalau ngelihat dari pemain-pemain belakang yang di Liga 1 saat ini ya gitu. Oke, lanjut. 2 lagi kali ya? Ya. Nggak apa-apa nih terus. Ini terus aja ya. Kita habisin apa ya? Oke. Ini lumayan nih, bagus nih. Dari Etraka Arya. Dari dulu ngikutin Liga Indonesia tuh selalu seru gitu. Ya mungkin seru dengan segala ini ya. Intriknya dengan segala drama-dramanya ya. Apalagi zaman dulu atmosfernya beda banget. Sekarang semakin maju sih, tapi nostalgia zaman dulu tetap di hati. Kira-kira ada yang ngerasain hal yang sama nggak? Juga gimana tanggapan Mas Gun tentang Liga Indonesia yang sekarang? Apa perbedaannya dengan Liga zaman Mas Gun zaman dulu? Kalau zaman dulu ya mungkin lebih ada supporter itu kan kadang nyemooh atau apa itu yang lebih parah daripada yang sekarang ya. Terus lebih deket banget, terus kita emang membutuhkan mental yang lebih lah gitu. Kalau sekarang kan udah apa-apa sekarang kan udah bukan denda lagi, sanksi kan. Sanksi. Kalau dulu kan mungkin banyak yang perseteruan, kita mungkin berantem atau apa itu pasti namanya di sepak bola kan pasti ada gitu kan. Dan itu nggak terlalu yang disorot gitu. Jadi ya balik lagi dulu mentalnya harus yang lebih kuat gitu. Kalau emang kita mau lebih konsisten di Liga Indonesia bermain ya kita harus mentalnya yang artinya kuat. fanatisme supporter lebih tinggi dulu ya. Gitu. Beda kayak sekarang ya. Jadi bahasanya apa ya? Radikal apa sih? lebih ekstrim ya. Tapi banyak kan sekarang kan supporter banyak kan yang di media sosial. Sebenarnya tuh kalau di lapangan itu nggak terlalu yang buat kita berpikir yang aneh-aneh gitu. Kadang tuh di media sosial itu nggak semua orang yang komentar itu dia nonton bola. Karena hanya FOMO aja bahasanya sekarang. Karena waktu itu sempat lah ada saya dicemooh atau apa gitu. Akhirnya tuh sempat saya kasusin. Karena itu udah nyangkut keluarga. Dan itu akhirnya orang tuanya nelpon karena pengacara ke sana. Kalau saya bilang lanjut, dia bisa dipenjara. Cuman akhirnya saya tanya gitu, ya udah ibunya kan nelpon sambil nangis kan. Saya bilang ya udah Bu, saya maafin, nggak ada masalah. Saya pengen tahu gitu. Dia bisa komentar seperti itu karena apa? Emang dia nonton pertandingan itu? Saya bilang gitu. Enggak, dia nggak nonton gitu. Orangnya bilang saya nggak nonton, cuma ikut-ikutan karena ada yang komen gitu. Akhirnya dia ngikut. Jadi supporter banyakan yang seperti itu gitu loh. Benar. Kalau emang dia nggak tahu seperti apa di lapangan, nggak perlu harus yang ikut-ikut gitu. Kan yang bikin rame kan sebenarnya kan yang komentar-komentar itu gitu. Cegil sekarang banyak cegil. Apalagi kalau ngelihat Mas Gun ya langsung banyak cegil aja. Ya sempat kayak saya tuh nanggepin kayak ada supporter kan. Itu cerita lucu lah gitu. Ada supporter salah satu tim lah gitu kan. Terus setelah itu dia rame, bla 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 menjelekin gitu. Oke, udah. Kalau emang benar itu saya yang seperti itu, ya udah oke, saya temuin gitu. Oke, saya di hotel ini di daerahnya dia waktu pas pertandingan, tapi saya udah tim lain. Di sini. Oke, datang sini. Tiba-tiba dia bilang, "Ya, nanti saya datang, Bang." gitu. Di hotel mana? Sini. Ya udah, ntar kabarin kalau di bawah gue turun bilang gitu. Gue nggak takut gitu kan. Akhirnya, "Bang, tapi saya minta baju ya." Lah, maksud lo apa ya? Gue bilang gitu. Dia habis yang itu mau bicara mau diskusi lah gitu kan. Bener atau enggak biar membuktikan gitu. Tiba-tiba dia minta baju. Ya udah, kalau mau minta baju nggak usah ketemu lah, ngapain buat apa gitu. Jadi dia mau banget, caper ya. Jadi kan kadang tuh pas lagi santai banget iseng lihat DM gitu kan.
pengen balas gitu doang. Jadi iseng doang gitu. Iya. Jadi nggak ada kerjaan apa ya udah kadang balas gitu. Tapi ntar kena framing juga. Iya, Gitu. Tapi nggak dikasih bajunya. Enggak lah. Oh enggak. Sayang banget ya. Mending ngasih orang yang emang benar-benar support kita. Buat iya, apa? benar. Tapi sempat juga kena framing juga Mas Gun, disangkanya dulu pernah jajan cilok dia. Lu ya Iya benar, ya kan Yang dulu di ya? mana? Yang waktu itu di Kediri kayaknya Ya, Mas. Ya, oh. sama ada wanita lah di sampingnya itu. Banyak sorotan gitu. emang kenapa? Jajan cilok tuh kenapa? Manusia. Tapi dilurusin Mas Gun, gimana Mas Gun itu ceritanya sebenarnya? Makan rujak. Oh, makan rujak aslinya. Ya Allah. Masih buah-buahan kan? Iya masih buah-buahan, maksudnya rujak masa nggak boleh Oh, gitu. mungkin sebelahnya gerobak cilok ya, Mas. Ya mungkin ya karena Car Free Day kan banyak makanan. Oh, benar Iya. lagi Everyday. Iya. Ya itu netizen julid nge-framing. Wah, ini gerobak cilok di Gila apa? Woi netizen. Netizen Makanya juga sekarang bahaya. tuh banyak lebih hati-hati lah kalau misal pemain tim nasional apalagi Iya, ya. iya. Kalau makan posting gitu lebih hati-hati karena Iya, bener. Iya. sekarang banyak komentar gitu. Padahal ya udah kebiasaan pemain-pemain Iya, lokal misal dia makan sambel atau apa kan kadang yang dia udah biasa gitu tapi ya performanya juga baik-baik aja gitu. Iya, Makan mie iya. instan gitu ya. Ya sebenarnya kan nggak bisa nggak boleh kalau dia Iya. profesional. Cuman kan ya jangan ada yang posting-posting. Iya, Iya, jangan sampai seperti buat exposure dia gitu ya. Apalagi sekarang sosmed kan cepet banget. Itu dipotong udah makanannya kayak gini apalagi nanti nunggu kalau performanya lagi di bawah Nah, itu udah di draft. Kontennya udah di draft. Nah, nanti kalau dia ini langsung kita Buzzer posting. bermain. jadi kalau pas lagi dia performanya lagi bagus mau makan apa aja bagus, bagus, ya. Diikutin pokoknya sama followers. nanti kalau pas lagi performanya lagi di bawah Oh, ini sebabnya nih. makanya jangan banyak makan kayak gini bla, 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 bla. Padahal yang ngomong gitu ya makan gitu. Dia di sehari-harinya makan itu. Iya. Oke, ini terakhir. Benar-benar terakhir nih. Dari Ed Usman Fadilah nih di IG. Oh, ini agak keras sih. Kok bisa sih dulu timnas sebapuk itu kena bantai 10-0, latihannya gimana? Terus malu apa enggak? Dari Usman Fadilah tuh. Gimana tanggapan Mas? Ya sebenarnya sih kalau namanya malu Iya. dan kita kecewa pasti ada gitu. Iya. Latihan ya kita latihan seperti pemain biasa. Oh, gitu. Latihan seperti itu di klub juga latihan, terus dipanggil tim nasional juga latihan keras. Iya. Coach Aji juga fisiknya juga ada kencang juga gitu. Iya. Dan tapi kan banyak faktor. Iya. Maksudnya yang satu kita baru menit kedua udah Baru main 10 kena pemain ya. penalti. Iya, iya. 10 pemain dan main di kandang lawan. Kandang lawan. Dan siapa sih yang mau kalah banyak gitu loh. Iya, iya, iya. Gak ada yang pengen kalah gitu. Gak usah kalah banyak lah. Kalah 1-0 aja kita nggak mau gitu Iya. loh. Pasti kita dari awal kita masuk ke lapangan pengennya menang. Iya, betul. Tapi kembali lagi gitu. Ya kita cuma hanya bisa berusaha. Ya hasil Allah yang menentukan. Udah gitu aja. Benar-benar. Mantap. Mas Gunawan Dwi Cahyo. Makanya Allah yang nentuin ntar Iya. kita menang di Bahrain. gitu. Iya, Amin. itu tuh buat Usman gitu ya. Jadi hanya Allah yang menentukan gitu. Iya. Oke, ini udah Udah bahasa Bahrain kali. nggak pakai bahasa Arab, ini pakai bahasa Indo. Apa dia translate? bahasa Bahrain. Siapa namanya tadi? Usman. Oh ya masih orang-orang sana. Nah, Saya- iya benar. Kalau nggak itu temennya ini masih saudara apa Usman Dembele ya? Iya Usman Dembele. Ini Usman Fadilah ini. Oke. Oke, mungkin itu aja Sobat Arena ya. Kita habis ngobrol. Ngobrol-ngobrol seru. Iya. Aduh. Ini Usman nih aduh. Malu lu Usman. Oke, mungkin itu aja ya Sobat Arena. Perbincangan kita yang sangat menarik gitu ya. Komentar kalian tentang Indonesia lawan Bahrain ini gimana nih? Iya. Prediksinya silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu aja Mas Gun, terima kasih Terima kasih, sudah Sir. mampir, sudah main ke markas besar indah.com. Jangan kapok-kapok. Jangan kapok. Kita main lagi. Sukses terus pokoknya. Oke. Lancar. Oke, kalau gitu mungkin kawan Nila kalau misalnya ada mau request gitu, datengin narasumber siapa gitu, boleh tulis di kolom komentar ya. Iya. Oke, mungkin gitu saya tutup. Saya Nonadi Pertama Saya Ibnu Naufal. dan Saya Gunawan Cahyo. oke, sampai jumpa lagi. Bye bye.